Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nadia Alifia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan keanekaragaman hayati. Jadi di sini yang kita bahas adalah materi kelas 10 tentang pengertian tingkat keanekaragaman hayati, macam-macam ekosistem keanekaragaman hayati di Indonesia, manfaat, pelestarian, dan klasifikasi. Pengertian keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi, akibat adanya perbedaan dalam hal, ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Kita lanjut. Di sini juga ada tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, ada tingkat gen. Tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis individu. Tingkat keragaman gen timbul karena setiap individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas. Kayak contohnya ini, kayak variasi warna bunga rosa hibrida. Kayak ya bunga ros tapi kayak warnanya beda-beda, tapi masih satu jenis. Yang kedua, ini contohnya ada variasi warna rambut pada Felis catus. Kayak beda-beda gitu, kayak nih ada yang warnanya oranye, abu, nih, terus jenisnya juga beda-beda. Lanjut, yang kedua ada tingkat spesies. Tingkat spesies adalah keanekaragaman pada berbagai jenis makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Tingkat keragaman gen timbul karena setiap individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas. Satu genus beda spesies. Ini contohnya ada jeruk tipis, jeruk lemon, dan jeruk manis. Ini juga yang hewannya, contohnya ada Panthera tigris, Panthera leo, Panthera onca. Lanjut, yang ketiga ada tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem ini adalah keanekaragaman habitat, komunitas, dan proses ekologi di dalam suatu wilayah. Contohnya ada hutan hujan tropis, kayak ini contohnya ada padang rumput, ada gurun, ada hutan pinus. Lanjut, di sini ada macam-macam ekosistem. Keanekaragaman akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nih, ada dua. Yang pertama, ekosistem akuatik. Atau contohnya kayak ada air tawar sama air laut. Kalau ekosistem darat, ada gurun, ada sabana, ada padang rumput, hutan gugur, dan hutan hujan tropis. Dan masih banyak lagi. Ada juga keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada persebaran fauna di Indonesia. Yang ini tuh ada asiatis. Fauna diantaranya adalah harimau, gajah, badak, banteng, orangutan, merak, jalak bali. Kalau yang peralihannya ada anoa, maleo, babi rusa, komodo, tersius. Kalau australisnya ada kanguru, pohon, walabi, cendrawasih, kakatua, raja, kasuari. Nah, di sini juga ada persebaran floranya. Yang tadi kan faunanya, sekarang floranya kayak tumbuhan. Flora yang ditemukan nitrogen seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Kalau peralihannya, ada flora di wilayah ini didominasikan oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Kalau australisnya ada pohon sagu, nipah, pohon rasamala, eukaliptus, dan matoa. Nah, di sini juga ada manfaat keanekaragaman hayati. Ada manfaatnya tuh kayak sumber pangan, sumber makanan pokok, kayak kentang, jagung. Terus ini juga yang kedua ada penghasil sayuran. Penghasil sayurnya ada wortel,
kayak sayur-sayuran. Terus ada penghasil buah-buahan juga kayak ada stroberi, mangga, anggur. Nah, sumber sandangnya ini ada rami kayak gini contohnya. Terus ada wol, ini tuh kayak dari ini dari uh, kambing apa ya, wol, kapas kayak gini. Ada sumber papannya kayak atap rumah dari alang-alang, atap dan dinding rumah dari daun lontar. Yang ketiga ada mebel, ada bambu, pohon kelapa. Nah, ada lagi contohnya, ada manfaatnya ada lagi banyak. Nah, nih ada sumber budaya kayak hari raya kurban, tuh, Natal, ziarah kubur nih bunga melati. Terus ada sumber obat-obatan, eh, mengkudu menurunkan hipertensi. Tuh, manfaat mengkudu itu menurunkan hipertensi. Jahe tuh ternyata bisa iniin radang tenggorokan, jambu biji buat obat diare. Terus ini ada sumber kosmetiknya. Yang pertama ada parfum dari melati. Melati kan wangi. Terus ada yang kedua ada minyak rambut. Nah, minyak rambut bisa jadi lidah buaya, lembab kulit, alpukat, madu bisa. Nah, di sini juga ada pelestarian keanekaragaman hayati, konservasi. Jadi, in situ ini di dalam habitat aslinya, kayak taman nasional, cagar alam, marga satwa. Kalau ex situ itu di luar habitat aslinya, kayak kebun binatang, taman safari, kebun raya. Nah, klasifikasi keanekaragaman hayati ada tiga. Yang pertama, sistem alami. Sistem alami dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. Yang kedua, ada sistem buatan atau klasifikasi keanekaragaman hayati. Sistem buatan adalah keanekaragaman hayati yang didisklasifikasi dengan memakai satu atau dua ciri makhluk hidup. Yang ketiga, ada sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson A1 dengan takson lainnya. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum.